gitu. Kalau kata puisi Deja Wawi Imron itu kan mengatakan ketika aku ujian dan ada soal yang menanyakan siapa pahlawan, yang aku sebut pertama kali adalah ibu. Jadi pahlawan apapun itu nggak bisa kesebut gitu kecuali ibu gitu kan. Luar biasa. Aduh, ini saya kalau bicara apalagi ya ibumu dan selalu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi dengan Putri di Potstrap. Kita hari ini ada di kediaman Sastra, Bang Isbedi Setiawan. Apa kabar Bang? Kabar baik. Aduh, agak-agak speechless bisa sampai ke sini. Malah ya, hari ini cuacanya agak kurang ya bersahabat ya. Bersahabat tidak bersahabat. Yang pasti hujan itu udah kita lewati lah itu. Sampai dengan hari ini, malam ini kita ketemu dengan Bang Is. Bang, speechless ini masih nggak percaya ada di kediamannya nih ya. Jadi biasanya ketemunya kalau nggak di Lamban Sastranya ngobrol atau di acara baca puisi. Nah sekarang kita ada kayaknya sengaja nih hunting bener nih malam ini harus ada di rumah nih, ternyata alhamdulillah beliau ada. Bang, gimana kegiatan hari-hari kita, lagi sibuk apa nih Bang? Kegiatan hari-hari kita sekarang saya ya kadang banyak di rumah, tapi beberapa bulan yang lalu ya ada banyak lesson jadi juri baca puisi, juri kitab puisi, kemudian baca puisi sama Timang Sahib Salma. Wow. Itu aja. Iya, luar biasa masih tetap di tengah masa pandemi masih tetap bergiat, tetap berkarya. Jadi ya luar biasa, dengan segala giatnya itu kita jempol lah pasti. Bang, ini apa maksud Putri itu selain giat berkarya dalam bidang sastra puisi, itu apalagi yang bisa dikembangkan untuk kesusastraan ini Bang? Untuk kesusastraan saya kira itu banyak ya lembaga-lembaga itu sebenarnya ada kepedulian atau sastra. Dan saya lihat sekarang sebetulnya untuk di daerah Lampung ini cukup banyak yang sebetulnya peduli, yang tadinya kita merasa mereka antipati atau tidak mau tahu dengan kesusastraan, tapi ternyata enggak. Ketika Laman Sastra membuat satu event misalnya politisi baca puisi, itu banyak sekali yang mau ikut. Berarti ya politisi juga sebetulnya punya hati loh mereka gitu kan. Nah kemudian kita ngadain misalnya tahun lalu para ibu baca puisi pada hari ibu misalnya, ternyata banyak juga yang baca, sampai politisi kayak Apriyati, Siti Rahma misalnya kan ikut baca puisi. Nah kita tanggal 22 besok kita juga mengadain baca puisi peringatan hari ibu di Pekor. Seperti ini yang kedua, lanjutan tahun lalu ya Bang? Iya, ini yang kedua. Yang kedua ya Bang? Karena kebetulan tahun lalu kan direkturnya laki ya, si Agus Junaidi. Sekarang kan direkturnya adalah Erika. Mbak Erika. Artinya ada semacam kepedulian mereka. Ini betul tiga penggiat aja dia. Erika, Fitri Anggraini sama si Erika, sama si Vika Ananda. Mereka kita harus ada ini nih kata dia bilang. Karena bagaimanapun juga ibulah sebetulnya yang bisa menularkan kesusastraan. Itulah juga bagian atau hati yang bisa masuk kepada si anak-anak. Nah, kita tahun ini kita bikin tema, kalau dulu kan kemarin temanya ibu gitu kan. Nah tahun ini kita bikin bunda di atas panggung. Bunda di atas panggung. Saya juga merasa apresiatif ke kegiatan mereka. Dan ya bagaimanapun ibu itu kan sebetulnya kan kita tidak pernah akan ada di dunia ini. Pahlawan tidak akan pernah ada di dunia ini. Presiden juga tidak akan pernah ada kalau tidak ada ibu. Nah ini. Maka Rasulullah ketika ditanya sama sahabatnya kan istilahnya kan, siapa yang harus ku hormati? Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ibu. Bahkan sampai 3 kali kan. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Yang keempat kali, siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapak. Jadi bapak itu yang keempat loh gitu di mata sebetulnya di mata manusia gitu kan.
speechless aku Nah, itu kan. bicara sama Paus Sastra ini, speechless aku, jadi baper ini baca kita, karena ibu itu tidak habis terucap, tidak habis, tidak akan ada habisnya membicarakan tentang seorang ibu gitu. Kalau kata puisi Dejawawi Imron itu kan mengatakan ketika aku ujian dan ada soal yang menanyakan siapa pahlawan, yang aku sebut pertama kali adalah ibu. Jadi pahlawan apapun itu nggak bisa kesebut gitu kecuali ibu gitu kan. Luar biasa. Aduh, ini saya kalau bicara apalagi ya, ibumu dan selalu ibu. Ya, ini tidak akan ada habisnya. Terus Ya, katanya kan kalau dosa apapun nggak ini, kalau kecuali kita dosa sama ibu, kalau nggak ibu memaafkan ya, tidak akan bisa termaafkan. ini ya. Iya, Zaman sahabat Rasulullah udah jelas gitu. sudah jelas. Ya, ini bukan lagi bicara bahasa puitis, tapi dalam bicara dengan hadis dan ayat-ayat Al-Quran sudah tercetus di situ semua gitu. Bang, nanti di agenda hari ibunya di Lamban Sastra itu nanti kira-kira siapa saja yang akan hadir di sana? Ya sebetulnya kapasitasnya saya pengampu kan, sebetulnya direktur kan Erika Novelia, tapi Ya. saya bisa mewakili. Yang akan hadir itu insya Allah itu adalah satu yang sudah siap, itu Bunda Eva Diliana. Yep. Siap ya, dan dia sudah siap membacakan puisi karya Ibu Jawa Imron. Oh iya. Kemudian ketua Bawaslu kita Hoiria itu sudah siap, kemudian Apriliati, kemudian Siti Rahma, kemudian beberapa nama dari politisi Nasdem. Oh iya. Karena memang sebenarnya itu karena benar panggung perempuan ya, panggung ibunda. Jadi lelaki nggak boleh tampil di panggung. Oh. Kecuali kita mungkin pembukaan Kota Cahaya kan. Ya, especially itu buat para ibu-ibu, bunda-bunda, dan itu panggung untuk bunda apa? Bunda, panggung untuk Karena bunda. bunda itu kan siapa saja kan, Bisa bunda, ibu gitu. Ya. Nah, ini bicara ini. Ibu sendiri di mata seorang Isbedi Setiawan itu seperti apa sih, Bang? Bagi saya ada segala-galanya ya. Saya tidak pernah mengatakan ngeluh kepada ibu, nggak pernah aja gitu kan. Karena cis aja itu dalam Al-Quran nggak boleh gitu kan. Jadi ibu bagi saya boleh melawan kepada siapapun. Kepada bapak juga saya pernah melawan. Tapi kepada ibu saya nggak pernah melawan. Gitu. Jadi bagi ibu, bagi saya adalah segala-galanya. Sehingga saya pada tahun berapa sih, 80-an itu, saya pernah pikir puisi di dunia itu, tapi nanti ada terakhir saya bacakan dengan dari Kota Cahaya. Ketika saya berada di Madura, saya merasa jadi hidup manusia itu tidak akan pernah selesai. Hutangnya itu karena asam garam itu ada dalam tubuh kita. Iya. Ini penuh dengan filosofi. Ibu dan ibu. Puisi dulu saatnya aku mengerti. Buat ibuku syarat minah gitu kan, ibu saya Irak minah gitu kan. Jadi kalau bagi saya ibu sangatin bahkan ketika meninggal itu di depan saya gitu kan. Ada beberapa puisi yang kalau tentang ibu saya banyak sekali tentang ibu. Atau bicara saat saya di waktu dia di kuburan ketika ini ada gitu kan. Tapi yang saya terkesan yang saatnya aku mengerti, saya lupa tahun berapa, Kota Cahaya ada. Oke. Wow, jadi banyak makna sekali tentang ya. Oke. Tentang ibu ini banyak sekali makna. Jadi Bang Is ini menulis puisi tahun 96. Oh, tahun 96. Jadi Bang Is ini menulis puisi tentang ibu itu banyak sekali ininya apa namanya? Judul tentang yang bercerita tentang ibu. Bahkan saya ada kumpulan puisi di melipat kain petang di kain ibu misalnya, melipat petang di kain ibu misalnya. Itu kumpulan puisi saya ada juga.
Percaya nggak sih sekarang ini benar-benar ada di bukan, maksudnya ada di kediamannya Pak Sastra ini buku-bukunya semua, ini luar biasa, ini pastinya maka akan saya bacakan salah satu puisinya tentang ibu juga Ya, nanti ya. lebih dari sebagiannya juga barangkali udah hilang juga kebetulan. Hilang di tokor, hilang di rumah Masya yang Allah. lama gitu kan. Benar. Kembali saya kumpulkan lagi beberapa. Ada yang pernah kumpulan puisi saya hilang, akhirnya dapat lagi gitu kan. Seperti kumpulan puisi saya yang lama itu pernah menampar angin misalnya lebih dari 20-30 tahun lah baru dapat lagi itu. Saya kebetulan ada teman yang mencari di Solo, dapat. Jadi banyak tersebar di mana-mana, malah bukan abang sendiri yang mengumpulkan ya. Awalnya kan saya punya gitu kan, tapi mungkin karena dipinjam Ya, atau apa, jadi nggak kembali lagi Iya, gitu iya. kan. Ya, akhirnya saya mencari lagi gitu. Tapi beruntung bisa kembali lagi, Bisa kembali lagi. bisa artinya mungkin dicetak ulang ya bang ya? Atau Enggak, atau enggak juga? kebetulan bisa dicari, bisa dapat. Jadi Oh. bisa di lapak-lapak apa tuh buku-buku bekas gitu. Hebat banget itu, bisa sampai begitu segitu carinya, artinya masih ada mungkin ya teman-temannya Bang Is yang mengumpulkan. Ya ada salah satunya ini misalnya Lukman Hakim. Lukman Hakim ini dia termasuk seorang pemburu karya-karya saya yang banyak dokumentasi saya di koran tidak dapat begitu kan. Nah, akhirnya jadilah 17 cerpen ini yang terbit bulan November ini. November 2000. Aku Betina Kau Perempuan. Ini terbitan Tempo, koran Tempo tahun berapa saya lupa. Kemudian dikumpulkan. Dia juga yang ininya dijadikan buku. Ini di keluaran tahun kapan? Baru ini November Bang? 2020. Ini terbitan Jogja ini. Oh, subhanallah. Bisa terkumpul lagi. Terkumpul lagi. Kemudian saya tawarkan ke penerbit Jogja. Saya pikir kalau memang ini buku karya saya bagus, tentu akan lolos seleksi kan. Iya. Ternyata begitu lolos ya apresiasi. Bagus dong gitu kan. Ya, alhamdulillah. Boleh lah. Bang, mungkin bisa dibacakan salah satu puisi lah. Mungkin bisa ya, saya bacakan puisi ibu. tentang ibu aja ya. Saatnya aku mengerti. Buat ibuku Ratmina. Sisakan garam dari tubuhmu, ibu. Sudah bermalam-malam kukeringkan air laut, menajamkan pisau usiaku. Tapi kenapa aku lebih suka menikmati garam yang didulang dari tubuhmu? Aku tak pernah jadi perahu di lautmu, ibu. Padahal telah kurekam beribu-ribu ayatmu di hatiku. Jadi lembar-lembar kitab yang terbuka. Tapi wajahmu selalu hilang dan datang. Seperti gambar televisi yang tak mampu kubaca. Ibu, ingin kukeringkan air laut dari tubuhmu hingga jadi garam, biar lauk hari-hariku punya rasa. Ingin kuperas garam dari tubuhmu dengan sejuta matahari yang kupetik dari pohonnya. Saatnya kini aku mengerti, garam dari tubuhmu sangat kurindu. Padahal laut yang bergelora dari sela-sela hatimu mulai menepi. Dan aku kembali ziarah ke dalam mimpi-mimpi besarmu yang belum juga seluruhnya rampung. Ibu, aku ingin kembali ziarah ke dalam pangkuan lautmu seperti perahu yang masuk ke galangan lantaran telah karat. Sebab peradaban telah membuatku makin jauh dari lidah asin manismu. Madura, Juni 1996. Nah, itulah. Keren nih, baru
Ini di depan muka saya loh baca puisinya. Biasanya di panggung khusus orang rame, ini saya. Terima kasih sekali ini Bang Is, Bang Is. Ini apresiasi luar biasa untuk Reformation. Oke Bang Is, terima kasih banyak untuk malam ini. Ini ini hadir tidak diundang tapi pamit permisi. Pamit permisi datang ke sini. Terima kasih banyak sudah diterima. Ini juga kopinya juga luar biasa. Kopi semut. Ini ada kopi semut dari Rania House. Dari mana nih ya? Kopi semut Rania House. Oh. Kopi semut semut Rania House. Rania House. Iya. Saya endorse ini, layak minum kopi ini. Ibu, karya Isbedi Setiawan ZS. Izinkan aku meminjam tanganmu agar tak sesat dalam perjalanan. Sebab hanya jemarimu akan menunjuk di mana aku selesai. Atau belok ke kiri maupun ke kanan untuk sebuah persinggahan sebelum hujan. Langit cerah atau pekat, hanya tanganmu tahu akan badai. Sekadar ingin melambai, dari jauh telunjukmu air mengucur. Padahal ini padang kering berbatu, tanpa bunga mekar. Pinjami aku mulutmu, karena ku tahu kata-kata yang meluncur dari bibirmu hanya air pegunungan, angin pantai, wangi kembang dan tahu masa depanku. Masa silam biarlah punya ibu. Kematian datang padaku, karena kau adalah anak panah yang melesat jauh di depan. Tapi, sekalian ibu, beri aku kakimu, langkah yang anggun, derap kuda yang cepat, dan hanya debu ditinggal di belakang. Sedangkan aku melesat melebihi kilat, cambuk api, dari musim-musim yang datang dan pergi. Kau ingin hati, jantung, dan darah yang mengalir di tubuhku? Ibu, kalau kau ikhlas, ku bawa seluruh dirimu, agar sejauh-jauh aku pergi akan pulang padamu. Tubuh yang selalu kurindu, mantra bagi jalanku, dan setiap ku tatap wajahmu, langit cahaya dan taman gemerlap bersenandung, kaulah surga. 20 November 2019. Kapten Degi, RID, Young PTR. Let's go. Hey, hello. Hey, apa kabar kawan? Semoga semua baik, diberi kesehatan. Hey yo, let's go. Jangan sampai low.